Baiklah, kita lanjut. Tadi penjelasannya terpotong. Nah, lanjut kita di sini kita lihat strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, di sini sebagai bentuk kebijakan antara lain itu di bidang ekonomi maritim ya, kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan. Jadi dari pembangunan berbasis daratan itu diubah pandangan paradigmanya menjadi pembangunan berbasis kelautan. Nah, hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Nah, melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan armada pelayaran transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Yang kedua, semua produk dari pertanian, tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang dan mineral, dan manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam logistik industri perkapalan diyakini akan mengurangi inefisien ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Yang terakhir, konektivitas maritim juga akan memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekan perbedaan harga serta kesenjangan antar wilayah. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang dilakukan. Salah satu jawaban dari masalah yang Ibu paparkan tadi, bahwa Indonesia ini potensinya luar biasa, ya. Kekayaan alamnya luar biasa, terutama kekayaan akan wilayah kelautannya tadi, sumber daya alam yang ada di laut. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalkannya? Nah, ada empat strategi atau kebijakan yang dilakukan. Langkah pertama Indonesia itu mengubah paradigmanya yang di awalnya tadi berpikir bahwa pembangunan ini berbasis daratan, merubah menjadi pembangunan berbasis kelautan dengan tujuan agar harga atau barang-barang yang sudah dihasilkan Indonesia ini lebih murah, dapat meningkatkan daya saing ya terhadap produk luar negeri ya, menekan perbedaan harga atau kesenjangan ekonomi antar wilayah. Nah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang tadi kita sebutkan. Kita lanjut. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim itu ada satu lagi. Yang pertama itu dalam menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. 5 pelabuhan ini maksud itu pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Ya. Nah, dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di ASEAN, 14 diantaranya ada di Indonesia. Bayangkan, 14 pelabuhan penting di ASEAN itu ada di Indonesia. Kita ingin 5 pelabuhan besar kita itu siap untuk ASEAN Connectivity. Dan Indonesia sebetulnya berkepentingan untuk proyek-proyek SIA transportasi ini ya. Karena investasi pihak swasta itu dibutuhkan dalam proyek-proyek ASEAN Connectivity. Khususnya pada infrastruktur transportasi. Selain itu, dalam pengembangan ekonomi maritim juga telah disiapkan kerangka yang regulasi yang sesuai dengan semua pihak, karena regulasi setiap negara di ASEAN itu sangat berbeda-beda, maka diperlukanlah harmonisasi regulasi. Jadi menjelang pembelakuan MEA, mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keseharusan. Kendala kita menghadapi MEA sekarang ini kan sesungguhnya bukan pada aspek perikan itu sendiri, tetapi kepada aspek pemberdayaan, terutama pemberdayaan nelayan. Karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Jika nelayan tidak juga beranjak dari kemiskinan, maka produktivitas menangkap ikan akan menurun. Dampaknya akan terjadi pada penurunan pendapatan negara. Ya, baiklah. Kita lanjut penguatan ekonomi agrikultur. Yang tadi cukup sampai di sana. Kita lanjut lagi yang bagian kedua yaitu penguatan ekonomi agrikultur. Jadi di Indonesia itu kita lihat ya potensinya juga sangat besar ya. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata agrikultur?
Nah, agrikultur itu merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengolah lingkungan hidupnya. Jadi dari sini kita lihat ya di gambar di samping itu bahwa kegiatan pemanfaatan sumber daya yang termasuk dalam agrikultur bisa dipahami sebagai budidaya cocok tanam, budidaya tanaman, atau pembesaran hewan ternak ya. Agrikultur juga dapat pula bermanfaatkan mikroorganisme, bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju, tempe ya, atau sekedar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Kita lanjut di sini, potensi agrikultur di Indonesia. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis, memiliki potensi pertanian yang lebih baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Nah, produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau BBM. Indonesia merupakan negara agraris ya, diingat ya. Selain negara maritim, Indonesia juga disebut negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman. Hal ini didukung dengan kondisi iklim tropis. Nah, bisa kalian lihat gambar di sini, gambar seorang petani memanen padi di sawah ya. Nah, berdasarkan gambar 3.16, pembangunan pertanian di masa mendatang bukan hanya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, melainkan untuk menghadapi tantangan globalisasi ya. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi, tapi juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Tugas 3, kalian kerjakan tabel ini. Caranya yang pertama, seperti ibu misalnya, ibu mengamati keadaan di sekitar ibu. Nah, di sekitar ibu misalnya untuk luas lahan misalnya ibu ambil 1 hektar. Dikira saja ya nak, kalau kalian bebas mau berapa besar luasnya. Kalau hektar itu setara dengan 10.000 persegi meter, maka ibu di sini katakan 1 hektar ya. Nah, 1 hektar luas lah, ibarat kata lahannya luas. Kondisi lahan pertaniannya itu subur. Nah, kalau tanaman yang tanam nih ibu di sini tanam padi. Kalian bebas, boleh pilih jagung, boleh pilih sayur, kopi dan sebagainya. Dan jumlah yang diperoleh atau lahan yang dari yang dihasilkan itu misalnya ibu 20 ton dalam setahun ya. Ibu menghitungnya tuh pakai istilah ton ya. Dalam 1 ton itu kan 1.000 kilo. Jadi dalam 1 tahun masyarakat di sekitar rumah ibu dapat menghasilkan padi sebanyak 20 ton. Nah, diisi di sini. Nah, ini bebas sesuai dengan kondisi kalian, kondisi daerah kalian masing-masing. Ternyata di sekitar daerah kalian nanam jagung ya. Kalian analisislah tanaman jagung. Atau yang di sekitar daerah kalian padi, analisislah padi. Seperti itu ya. Itu untuk tugas 3. Kita lanjut peran agrikultur di Indonesia. Yang kita lihat di sini, Indonesia merupakan negara yang kaya tadi kan, tanahnya subur ya. Sampai saat ini masyarakat Indonesia itu bermata pencarian sebagai petani ya. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia ya. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa suatu negara melalui ekspor. Nah, ini adalah hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Bisa kalian lihat di sini, juga bisa kalian baca di buku paket ya. Ada skala usaha, ada modalnya terbatas, penggunaan teknologinya sangat mempengaruhi musim juga, tentang tenaga kerja keluarga, akses terhadap kredit, teknologi dan pasar rendah, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, kemudian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, kemudian kurangnya penyediaan benih dan yang bermutu bagi petani. Nah, itu hambatan. Kemudian strategi pengembangannya itu yang pertama adalah eco farming. Eco farming ini peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah terhadap lingkungannya. Ada distribusi pupuk
Dan ada di sini perbaikan irigasi. Nah, untuk tugas hari ini silahkan kalian kerjakan tugas LKPD 2. Di situ ada tugas 1, 2, dan 3 yang cara pengerjaannya sudah Ibu jelaskan pada setiap